Ad-dassu 'ala al-ulum. Sama antum Mas. Amin. Ya Rabb. الدرس على علوم الإسلامية التفسير الحديث التاريخ التصوفي. لقد تعرض الإسلام منذ انبثاق فجره إلى فصول الإسلام، وأعداء الإبداع حاولوا تقويض بنيانه وتحطيم أركانه عن طريق تشويه معالمه ودس الأباطيل والخرافات في علومه، كما نرى ذلك في التفسير والحديث وفي التاريخ والتصوف وغيرها. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-das. Ad-das ini maksudnya penyusupan. Ya, penyusupan. Memasukkan sesuatu yang dari luar itu ad-das. Ya. Ad-das sesuatu, kalau air ad-das merembas tahu. Kan dari luar masuk ke dalam. Ya. Orang curi dengar misalnya, ya, dia masuk ke kelompok orang ramai mendengar itu juga ada sais, ya, itu das. Namun di sini adalah memasukkan pandangan luar ke dalam Islam. Ad-dassu ala al-ulumil islamiyah. Penyusupan ke atas ilmu-ilmu Islam. Apa saja ilmu yang kena madsus. Maf'ulnya adalah madsus, yang terkena das. Yaitu tafsir, al-hadis, at-tarikh, dan at-tasawuf. Siapa yang membuat musuh-musuh Islam? Musuh-musuh Islam memasukkan pemikiran yang bukan Islam dimasukkan ke Islam. Itu. Maksudnya mereka untuk mencoreng, memburukkan, ya, kemurnian Islam, merusak kemurnian Islam. Laqad ta'arrada al-Islamu, Islam tertimpa. Ta'arrad itu artinya terkena, tertimpa. Sejak apa? Inbisaqi fajrih. Inbisaq itu timbul pajarnya, artinya sejak mula-mula. Ini perumpamaan. Tertimpa apa sejak munculnya? Ila khusumin asyidda. Ya, tertimpa apa? Permusuhan yang sangat. Itulah situ. Naiklah dulu situ. Apa dulu situ, nanti pintu. Dan ada alidda, juga musuh yang apa? Alidda itu sebetulnya untuk ular yang menggigit, menyengat, menyakiti itu. Jadi ada alidda.
atau katakanlah musuh yang berat, katakan begitu. Berusaha untuk apa? Mereka berusaha taqwidha bunyanihi, merobohkan bangunan Islam, binaan Islam. Ya. Musuh-musuh Islam ingin merobohkan. Ya. Musuh-musuh Islam ingin merobohkan binaan Islam, bunyaniha. Wa tahtimi, menghancurkan arkanihi, pilar-pilarnya, rukun-rukunnya. Seperti apa rukun-rukunnya? Ya ilmu tafsir, kan sumbernya Al-Quran itu. Hadis, tarikh, sejarah itu penting. Setiap bangsa, setiap orang yang beragama mesti tahu sejarah agamanya. Setiap orang yang berbangsa mesti wajib mengetahui sejarah bangsanya. Ya. Setiap orang bernegara maka wajib mengetahui sejarah negaranya. Untuk apa? Untuk menjaganya, memeliharanya dari kejatuhan, serangan musuh, dan lain sebagainya. Jadi Islam ini sejak awal memang punya musuh, katakan. Ya, karena Allah yang menciptakan putih, kemudian Allah ciptakan lawannya, yaitu hitam. Agar apa? Agar putih itu jelas. Agar putih itu nyata. Ya, agar tahu harganya, nilainya putih itu. Kalau tak ada hitam, maka orang kurang peduli terhadap warna putih. Begitu juga orang gembira, ya, orang berjaya, Allah ciptakan juga sedihnya dan bengkrapnya, kehancurannya. Untuk apa? Bukan bermaksud untuk menghancurkan Allah, tak ada. Gimana Allah menciptakan dengan kasih sayangnya. Hanya agar mereka tahu bahwa bahagia itu nilainya tinggi. Berjaya itu perlu disyukuri. Ya, di samping orang baru tahu harganya setelah melihat lawannya. Ada lawannya, tidak ada. Orang dulu ada orang tua tak dihormati, misalnya. Setelah tidak ada baru tahu nilainya. Orang dulu muda, begitu tua baru tahu nilai muda itu, dan seterusnya. Dengan jalan apa mereka berusaha untuk menghancurkan ini? Antariqi tashwihi ma'alimihi. Dengan jalan mengkaburkan. Tashwih itu membuyarkan, mengkaburkan. Tashwihun. Ma'alim itu apa? Tuntunannya. Ya, artinya taswih itu boleh memesongkan, ya, menyimpangkan. Apa ma'alimihi? Tuntunannya. Tahu tuntunan? Apa tuntunan, Pak? Orang naik bukit, yang lebih dulu dia letak batu, nanti agar yang di belakang mengikuti tuntunan ini. Apa namanya itu? Apa? Pimpin. Jejaknya. Ajarannya lah. Tuntunan itu. Bimbingannya.
orang dengan sejarah tahu ya bagaimana mereka mempertahankan agama ini, menyebarkannya. Nah itu kan merupakan tuntunan. Orang dengan tafsir ulama tahu bahwa Al-Quran maknanya ini, maknanya itu. Sejak zaman Nabi apa? Sejak zaman Nabi memahami Al-Quran, lalu disampaikan ke tabi'in. Tabi'in pun memahaminya di zamannya. Ya, disampaikan lagi. Jadi kemudian yang tabi'in kaya punya pengetahuan. Pemahaman sahabat, pemahaman tabi'in. Itu sebab kita makin kesini makin banyak karena dengan bimbingan tuntunan yang pertama, maka orang yang kemudian mengetahui bagaimana cara memahaminya di zaman yang berbeda dan terus seperti itu. Hadis sama juga hadis. Orang kalau kehilangan hadis, ya, tak dapat melaksanakan agama, melaksanakan perintah Al-Quran. Kalau hadisnya dipalsukan, berarti dia memahami agama dengan cara salah. Nah maka ilmu-ilmu Islam itu ya, adalah tuntunan atau ajaran agama. Di dalamnya terdapat ajaran agama. Nah musuh-musuh Islam berusaha untuk menghancurkan. Tarikh penting. Ya. Dan musuh-musuh Islam memang tahu makna sejarah bagi bangsa, bagi orang yang mempunyai peradaban. Ya. Sejarah Nusantara kita pun banyak dirusak oleh penjajah. Ya. Sejarah hatta nasab. Ya. Kami mengkaji nasab Wali Songo itu. Rupanya manuskripnya banyak sekali. Dan diselusuri dari penjajah. Ya. Penjajah mentasywih, menyimpang-nyimpangkan. Ini sekedar saya sebutkan contoh. Ya, karena yang ngaji bukan antum di sini aja. Ya, mungkin di luar melalui live ini. Wali Songo dulu ada yang menuliskan dalam sebuah buku dan buku itu sangat dipercaya dan dihormati. Ya. Dikatakan bahwa Wali Songo sebelum ada Wali Songo di Jawa, mereka datang dari negeri Kelantan. Kelantan itu artinya gubernur daripada negeri Islam Campa. Campa, Belanda mengatakan dari India. Ya. Dari India asalnya dari Yaman. Dan mereka keturunan Wali Songo berpuluh-puluh tahun mengikuti sejarah itu. Ternyata terakhir ditemukan bahwa Wali Songo betul dari Kelantan, betul dari Campa, tetapi sebelum dari Campa mereka datang dari Yunan, Cina. Cina dari Bukhara, Bukhara dari Baghdad. Tidak ada mengena ya, para Wali Songo itu asalnya dari Yaman, tidak ada. Dan ada lagi. Ini yang Belanda buat. Ya. Wali Songo salah satunya dari Campa. Ya, kemudian dari Mesir. Dari Mesir, dari Madinah. Ya, akhirnya kita menguji kebenaran itu. Pergi ke Campa, betul tidak? Campa punya sejarah bahwa dulu ada negara Islam yang mendirikan negara Islam Campa itu India. Oh, tak ada.
kami tak punya sejarah tentang India itu datang ke sini membina kerajaan Islam. Berarti tak betul kan? Atau dikatakan dari India. Dicek sejarah India, tak ada. Nah ini. Tetapi ketika dicek di Champa, di Cina, ternyata ada. Sejarah itu betul. Nah ini madsus namanya. Itu penjajah yang buat. Seperti madsus juga di zaman Sayyidina Ali misalnya. Di zaman Sayyidina Utsman. Ya. Bahwa Sayyidina Utsman nepotisme. Apa nepotisme itu? Ketika dia memimpin, semua pimpinan-pimpinan diganti dengan keluarganya. Ya. Diganti dengan orang-orang yang kenal dengan dia. Itu nepotisme. Kenapa? Oke. Tasawuf. Banyak juga yang madsus. Bahwa tasawuf ini adalah ilmu yang datang dari filsafat Yunan. Tasawuf ini datang dari buku pidantanya Buza. Tasawuf ini bukan dari dalam Islam tapi dari luar Islam. Itu madsus. Buka. Buka. Nah inilah musuh-musuh Islam melakukan semua ini. Antariqi tashwihi ma'alimihi. Dengan cara menyimpangkan tuntunan-tuntunannya, ajaran-ajarannya. Dan memasukkan al-abatil. Yang batil-batil. Wal khurafat. Dan khurafat. Ya. Yang bersifat klinik. Klinik. Apa klinik? Khurafat ini nama istilah umum untuk menyebut khayalan itu khurafat. Mitos itu khurafat. Ya. Khuraf itu maknanya bohong, kosong. Itu khuraf. Ya. Seperti dongeng yang dibuat buat takhayul. Itu khurafat namanya. Nah ini dimasukkan ke dalam ilmu Islam. Tasawuf ini adalah ilmu untuk membuat orang jadi hero, ya, jadi itu juga khurafat. Sebagaimana juga kita melihat hal itu ada dalam tafsir dan hadis, sejarah dan tasawuf dan lain-lain. Amma tafsir, nah. Amma tafsiru fakasiran ma naqra'u fi kutubihi ba'da al-isra'iliyati allati laysat illa asatir kadhibatan wa aqaida ghayra islamiyati naqalaha ila din islami yahudi alladhi naqalaha ila dinil islami naqalaha ila din islami yahudi alladhi ya'tanaqul islama aw ghayra mukhlisina walakin علقت بأذهانهم هذه الأساطير حين كانوا على دين اليهودية فنقلوها عن كتب أنبيائهم التي دخلها التحريف والتغيير وتقبلها
بعض المسلمين على أنها صحيحة. Adapun tafsir, banyak kita baca dalam kitab-kitab tafsir, ya, sebagian Israiliyat. Kenapa dinamakan Israiliyat? Karena menafsirkan Al-Quran dengan cerita-cerita zaman Bani Israel dulu. Mungkin diambil dari kitab-kitab mereka atau dari dongeng-dongeng yang memang tersebar dalam masyarakat mereka. Ya. Yang mana Israiliyat itu laisat illa asatir. Hanyalah sebuah dongeng. Asatir itu dongeng. Kadzibah yang dusta. Dan aqaid, keyakinan-keyakinan ghairi islamiyah, ya, aqaidah ghaira, ya, yang tidak Islam, bukan keyakinan Islam, keyakinan dari luar. Banyak kisah-kisah wali karamat juga banyak dimasukkan oleh mereka. Yang dinukil ke dalam agama Islam oleh al-Yahudu, oleh orang Yahudi. Yahudi yang mana tuh? Yang telah masuk Islam tetapi tidak ikhlas. Alladzina tanaqu al-islama ghaira mukhlisi. Terpaksa dia masuk Islam. Karena kalau tak masuk Islam, bisnis saya tak laku, tak jadi. Karena sekarang dah orang Islam semua. Macam mana kalau agar saya kaya raya, maka Islamlah. Ya. Atau orang yang ikhlas, ya, tetapi di dalam pikirannya masih melekat dongeng-dongeng ini. Ketika mereka dulu di atas agama Yahudi. Sama orang dulu, saya lihat di Jawa nih. Orang Jawa penuh dengan khurafat dulu. Cerita-cerita. Lalu masuk Islam. Nah itu pikirannya tuh dibawa. Karena dulu dia menyangka bahwa itu adalah bukan dongeng yang dusta. Itu adalah cerita-cerita yang benar. Ya. Maka mereka pindahkan dari kitab-kitab Nabi mereka yang telah dimasuki oleh tahrif. Apa? Penyimpangan dan pemesongan, tahrif, taghyir dan perubahan. Karena orang-orang Yahudi itu banyak berubah kitab-kitabnya. Lalu ada orang yang taat dengan kitabnya, padahal sudah dirubah. Dan kemudian masuk Islam. Maka dia bawa pikiran itu ke dalam agama Islam. Ya. Ini namanya das. Ya. Lalu diterima wa taqabbalaha, diterimanya oleh sebagian orang muslim. Ya. Di atas bahwasanya semua itu benar. Dikira benar. Nah, terus. وقد وفق الله تعالى علماء المسلمين إلى تحميس هذه الإسرائيلية وتنبيه المسلمين إلى ضررها وخصوصا منها ما يضر بالعقيدة كالإخبار بأن أيوب عليه السلام مرض حتى ظهر الدود على جسده وكنسبة المعاصي إلى بعض الأنبياء فقد زعموا أن داود عليه السلام عشق امرأة بعض جنوده ثم أرسل زوجها لبعض مواقع الحربية لقتله فقتل وتزوجها كما زعموا أن يوسف عليه السلام هم بامرأة العزيز هم فحش وسوء ولفقوا في ذلك قصصا وحكايات
لا تليق بمقام الرسول الكرام الذي عصمهم الله من كل سوء وفاحشة. Nah. Dan Allah telah memberikan taufik kepada ulama-ulama Islam untuk apa? Untuk membersihkan Israiliyat ini. Dan memperingatkan orang Muslim kepada bahayanya. Ya, ini karena sebagian orang Islam sudah nerima. Nah, kemudian ada ulama-ulama Islam yang diberikan taufik untuk menghapuskan, membersihkan Israiliyat ini. Khususnya ya, Israiliyat yang membahayakan akidah. Yang membahayakan akidah. Seperti apa? Seperti cerita Nabi Ayub. Bahwa Nabi Ayub sakit sehingga keluar ulat di tubuhnya. Ya, seperti menisbatkan maksiat kepada sebagian Nabi. Kan mereka orang Yahudi membolehkan. Ya, mereka membolehkan bahwa nabi-nabinya maksiat seperti manusia biasa. Seperti kisah Nabi Musa mereka. Itu karena kehidupan orang Yahudi adalah kehidupan yang bebas. Dia boleh bercampur dengan perempuan yang belum sah menjadi istrinya. Maka dia mengisahkan Nabi Musa sebelum menikah ya bebas dulu bercampur. Ya. Dan dilogikkan. Dan mereka menyangka bahwasanya Nabi Daud alaihissalam mencintai wanita. Wanita, siapa wanita? Sebagian tentaranya. Kemudian ia mengutus suaminya ke sebagian tempat perang untuk dibunuh. Maka dibunuhlah suaminya dan dia mengawini istrinya. Nah, ini kisah-kisah ya, banyak. Seperti kisah itu para nabi tuh. Bahkan kaum orientalis juga ya dusu memasukkan pemikiran yang berbahaya kepada para sahabat. Kepada para sahabat. Ya meskipun para sahabat tidak maksum ya, tapi tidak juga melakukan sesuatu yang kita saja memandang itu buruk sangat. Kalau di zaman para sahabat, orang tidak pergi ke masjid, sholat jamaahnya di sekitar Nabi. Nabi ada di masjid dan Nabi sholat di masjid. Mereka tidak sholat ke masjid. Ya. Itu semua mata orang sekitar itu, para sahabat itu, memandang orang yang tidak sholat di masjid itu seperti menghukum. Seperti dia melakukan perkara yang berat. Dosa yang besar. Ya. Lalu kemudian dia cerita dengan cerita-cerita yang buruk. Ya. Contoh katanya bahwasanya Sayyidina Umar itu pernah marah kepada Sayyidatuna Aisyah karena Sayyidatuna Aisyah tidak setuju Sayyidina Umar menggantikan ayahnya. Ya. Sehingga Sayyidatuna Aisyah itu pernah didatangi oleh Sayyidina Umar dan Sayyidatuna Aisyah tidak membukakan pintu, lalu pintunya dihancurkan dan Sayyidatuna Aisyah itu ditekan di belakang pintu sampai menjerit-jerit. Ya.
Di situ ingin mencoreng bahwa sahabat 4 Nabi pun tidak taat. Dan ternyata tidak menghormati. Dan itu bertentangan bahwa Al-Quran melarang mengawini istri-istri Nabi dan tidak ada satupun yang berani mengawini. Mengawini tidak berani, lalu bagaimana menggencetnya di belakang pintu sampai menjerit-jerit? Karena demi mendapatkan kedudukan sebagai khalifah. Nah, ini banyak kisah-kisah yang dilogik-logikan. Gitu. Sebagaimana juga mereka menyangka bahwa Nabi Yusuf ada ham, ya, artinya ada keinginan kepada wanita Al-Aziz, wanita gubernur yang pada saat itu. Apa? Hamma puhsin wasu. Wakil, yaitu Siti Zalekha ya. Siti Zalekha. Sebetulnya cerita yang versi mereka bahwasanya ya, Sayyidina Yusuf itu menggoda-goda Zalekha itu. Gitu, sehingga akhirnya ini kan semuanya madsus. Walafaku, dan mereka melekatkan semua itu sebagai kisah-kisah dan hikayat yang tidak layak dengan kedudukan Rasul yang mulia. Yang mana Allah telah memaksumkan. Ya. Yang mana Allah telah memaksumkan para nabi itu dari segala keburukan dan fahisyah. Segala fahisyah. Nah, ini yang melekat ini cerita Nabi Ayub ya. Nabi Ayub sampai luka-luka, sampai keluar ulat-ulat. Jadi tapi ceritanya itu dicantikkan. Karena Nabi, jadi kalau dia nak sholat ulat-ulatnya, dia tak nak membunuh binatang katanya. Jadi dikeluar. Nanti kalau sudah selesai sholat, diambil balik, letak sini. Saya pikir kok bodoh sekali. Itu juga cerita Israiliyat. Nabi tidak punya satu sifat, satu yang membuat orang itu jauh dan paling buruk di tengah pandangan masyarakat orang. Itu tidak mungkin. Nah, mana pal jawab? Pal jawab. فالواجب على كل مسلم منذ هذه الإسرائيلية منذ نبذوا هذه الإسرائيلية. Pakai kacamata kayaknya nih. Nah. والاعتماد على مصادر الإسلامية الصحيحة الشهيرة. Maka wajib bagi setiap muslim membuang Israiliyat itu dan berpegangan kepada sumber-sumber Islam yang sahih dan yang syahir, yang masyhur. Ya, sejarah ini banyak sekali orang Yahudi, orientalis itu sampai orang Yahudi yang mengubah ya, dari zaman Nabi sampai zaman sahabat dan daulah-daulah Islam. Nah, mu'amal hadis. وأما الحديث فلقد حاول الدساسون المغردون تشويه معالم الإسلام عن طريق وضع أحاديث مكذوبة مفترة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصدون بذلك تحطيم العقيدة ودس الأفكار الهدامة
كالتجسيم والتشبيه والفوقية والجهة وغير ذلك من العقائد الفاسدة. Dan adapun hadis, mereka para dassasun, ya para penyusup, ya, yang mughridun. Ya, mughridun itu yang artinya dassas yang mughridun. Apa mughridun? Yang nah, mughrid itu artinya dassas yang tidak seimbang gitu pikirannya, ya, mengaburkan tuntunan Islam dengan cara membuat hadis-hadis dusta, ya, yang diakuinya atas lisan Rasulullah SAW. Tujuannya adalah untuk menghancurkan akidah. Yaqsuduna bidzalik, mereka bermaksud dengan semua itu menghancurkan akidah. Setelah menghancurkan, dasal afkaril haddama, dan memasukkan pemikiran yang rusak. Seperti tajsim, tashbih, fauqiyah, jihah. Ya, itu dari musuh-musuh Islam. Banyak daripada orang Majus. Ya, hatta pemikiran tajsim itu dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Padahal itu tidak pernah terjadi. Yang terjadi adalah ketika Imam Ahmad bin Hanbal wafat, mereka para dassasun ini membuat hadis-hadis palsu tentang akidah tajsim, lalu diletakkan kertas itu di bawah mayat jenazah Imam Ahmad. Jadi ketika dikuburkan melihat, mereka menyangka inilah, ya, pandangan mutakhir Imam Ahmad. Dan itu sebab para mujassimah itu banyak penisbatan ilmunya kepada Imam Ahmad. Ya. Tasbih, fauqiyah, jihah, Allah di langit misalnya. Dan yang lain-lain daripada akidah yang rusak. Nah. Kama wada'u ahaditsa fi at-targhib wa at-tarhib ma anzalallahu biha min sultan. Wa idza qila lahum lima takdzibuna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Qalu nahnu nakdzibu lahu la alayhi. كما كان بعضهم يضع الحديث تقربا إلى الحكام وتزلفا إلى الملوك رغبة في مطمع دنيوي رغبة في مطمع دنيوي ومكسب مادي. Nah, sebagaimana juga mereka membuat hadis-hadis tentang targhib wa tarhib. Ya, artinya yang tidak pernah diturunkan Allah sama sekali. Kalau ditanya mereka, kenapa kamu mendustakan atas nama Nabi? Sedangkan Nabi bersabda, man kazzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas aku, atas nama aku, dengan sengaja, maka bersiap-siaplah tempatnya di neraka. Lalu mereka menjawab, nahnu nakzibu lahu, la alaihi. Kami berdusta demi Nabi, bukan atas nama Nabi. Ya. Memang kisah ini adalah kisah orang-orang sufi yang berasal daripada orang-orang Parsi. Kan banyak sekali ulama dari Parsi. Gitu.
banyak sekali ulama dari Parsi. Dan kemudian mereka memang punya kemampuan sastra yang tinggi. Sehingga mereka mampu membuat hadis. Gitu. Memang ada 4 golongan yang membuat hadis palsu. Yang pertama, para qusas. Ya. Qasas. Ya, para qasas. Tukang dongeng. Tukang cerita. Bolanya ceritanya betul dari hadis. Ya. Lama-lama kehabisan cerita jadi dia buat-buat. Ya. Karena cerita yang paling dengar apabila qalan Nabi sallallahu itu ya, indah sangat cerita itu, maka dia buat hadis palsu dan dihukum. Yang kedua, para fuqaha yang ingin membela mazhabnya. Ya. Zaman dulu itu pada abad 300 sekian masuk ke abad 4 itu sejarah paling parah terjadinya perselisihan antara ulama fikih. Ya, bahkan mereka ta'assub kepada mazhabnya itu sehingga ya, membuat hadis palsu bahwa ada hadis yang memburukkan imamnya. Nah, karena yang paling ramai, paling banyak perkembangan fikih itu Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, maka ya dari mazhab lain ada yang membuat hadis palsu katanya. Sayati zamanun ya rajulun mislu iblis ya, ismuhu Abdullah bin Idris katanya. Ya, sampai seperti itu. Yang kedua, orang-orang teolog mutakalimin. Karena dia ingin merebut merebut penguasa agar tidak berpihak kepada ahli hadis. Maka akhirnya mereka membuat hadis-hadis palsu. Dan yang keempat, orang-orang sufi yang asal usulnya dari Parsi. Dia membuat hadis-hadis palsu tentang targhib wa tarhib. Ya, seperti kalau pagi-pagi misalnya membaca Al-Quran atau sebelum fajar membaca Al-Quran, ya, pahalanya. Memang ada dalil ya, membaca di waktu Al-Quran di waktu fajar itu masyhud. Gitu. Tetapi orang jarang yang membaca Al-Quran sebelum fajar. Maka dibuat hadis-hadisnya untuk mentarghib. Ya. Juga mentarhib. Gitu. Maka ketika disidang, kenapa kamu berdusta? Jawabannya, nahnu nakdzibu lin nabi la 'alan nabi. Karena orang banyak malas ya, membaca Al-Quran. Nah, termasuk hadis-hadis maulid. Itu juga hadis-hadis palsu yang dibuat oleh ya. Sebagaimana sebagian juga membuat hadis palsu itu untuk taqarruban ilal hukam. Ya, para hakim ingin mendapatkan legalitas agama supaya legal. Ya, maka salah satu dalilnya ya hadis. Maka dia buat hadis agar dia naik jadi ulama. Itu tadi, itu kebanyakan dulu golongan teolog ya, mutakalimin ahli akidah. Dan tangga kepada raja, tajallub, menjilat, tajallub itu maaf. Tajallub itu menjilat kepada raja. Tazallupan ya, menjilat. Karena mereka raghbah, karena mereka karena menginginkan kepada matma' duniawi. Kepada kesenangan dunia dan keuntungan materi. Nah, walakin Allah ta'ala qayyada li sunnati rasulih sallallahu alaihi
وسلم علماء مخلصين غيورين محسوا تلك الأحاديث وبينوا صحيحة من الضعيفة وموضوعة من والموضوعة من لا وبينوا نعم الموضوعة betul والموضوعة من الحسنة والمشهورة من الغريبة كالمزي والزين العراقي والذهبي وابن حجر وغيرهم. Tetapi Allah ya artinya telah menjaga sunnah Rasulullah yang telah oleh ulama-ulama yang ikhlas dan penuh cemburu. Mereka membersihkan hadis-hadis itu, menjelaskan yang sahih dari yang dhaif, yang maudhu dari yang baik, kemudian yang masyhur dari yang gharib. Yang gharib-gharib diganti dengan yang masyhur. Ya. Karena meskipun hadis-hadis maudhu itu mungkin benar, tapi tetap artinya maknanya benar, tidak salah, tetapi tetap itu satu tindakan kriminal, ya, tindakan salah. Ya, seperti Imam Al-Muzayyi, Az-Zani Al-Iraqi, Imam Al-Zahabi, Imam Ibn Hajar, dan lain-lain. Mereka adalah tokoh-tokoh yang membersihkan hadis-hadis daripada maudhu'at, terutama yang maudhu'. Naam. Wa amma tariqu faqad kana midadan khasban lid-dasi wal-iftira'i haitsu al-saqa al-mutadilluna fi tarikh al-islami qisasan wa hawadisa min nasij khayalihim حاولوا بذلك تشويه سيرة الخلفاء وملوك الإسلام كما نسبوا إلى هارون الرشيد أمورا غريبة منكرة نجدها في أكاذيب ألف ليلة أكاذيب ولا كذبة طيب أكاذيب Quran, tafsir sudah, sejarah sudah, sekarang hadis, sekarang sejarah. Sejarah juga merupakan sasaran yang subur ya untuk didas dan iftira, untuk disusupkan pikiran dan didustakan. Di mana para penyesat itu melekatkan di dalam sejarah Islam kisah-kisah dan peristiwa-peristiwa yang di nasij khayalihim dari apa nasij itu? Nasij itu apa? Tenunannya. Artinya dari ciptaan khayal mereka. Nasij itu artinya dia menenun baju, artinya menceritakan sejarah, diumpamakan seperti orang yang menenun baju tapi dicampur khayal-khayalnya. Mereka berusaha mengaburkan sejarah para khulafa dan raja-raja Islam. Sebagaimana mereka menisbatkan kepada Harun ar-Rasyid perkara-perkara yang aneh dan perkara-perkara yang mungkar. Yang mungkar itu yang tidak dikenal dalam Islam. Mereka dapatkan di mana? Semua itu di dalam cerita-cerita dusta kitab Alfu Laila wa Laila. Ya, tentang 1001 malam Baghdad. Ya. Itu banyak cerita-cerita Harun ar-Rasyid itu yang aneh-aneh. Ya, naam. Wala yakhfa ma ahdatsahu al-mudalliluna salibiyun wal mustashrikuna wa man laffahum fi tarikh al-islam min iftira'atin wa turhatin wa adalila
واضحة بطلان لم يقصدوا بها إلا تهديم والتشكيك إلا ما إلا تهديم والتشكيك. Kenapa dibaca tahdimi? Dari mana? Kan itu illa. Dan jelas apa yang diciptakan oleh para penyesat, orang-orang salib dan orang-orang orientalis. Ya. Itu terjemahan istisraq itu kepada orientalis itu juga terjemahan yang salah ya. Istisraq itu tentang ketimuran. Ya. Segala yang datang dari timur itu Islam. Maka mesti dirusak. Gitu. Namun diterjemahkannya adalah orientalis. Dan orang yang mengikuti mereka dalam sejarah Islam, apa yang mereka ciptakan, ibtiroat. Ya. Pengada-ngadaan, ya. Cerita-cerita yang diada-adakan. Waturohat. Apa turohat itu? Apa turohat, mah? Allah. Turohat itu kepalsuan, kebohongan. Wa adalil, kesesatan yang nyata. Mereka bermaksud untuk apa? Lam yaksudu biha. Tidaklah mereka bermaksud semua itu, melainkan untuk tahdim, menghancurkan, dan tashkik, membuat keraguan. Ya. Sehingga orang ragu. Nah, tasawuf itu yang paling banyak dirusak oleh orang orientalis. Nah, terus. Mu'arrikhin. ولكن المؤرخين المسلمين المحققين كالذهبي والطبري وابن كثير وابن الأثير وابن هشام وغيرهم قد دونوا تاريخ الإسلام وهذبوا ونفوا عنه الدخائل وأخرجوه نقيا سليما. فعلى الطالب الحقيقة أن يعود إلى هذه المراجع الصحيحة كي يميز الخبيث من الطيب. طيب. Kalau tib minyak wangi, kalau thayyib bagus. Min at-tayyib wal ghassa min as-simini. Samin. Min as-samini. Akan tetapi para sejarawan muslim yang muhaqqiqin, yang teliti, yang artinya para peneliti seperti Imam Zahabi, Imam Tabari, Ibnu Katsir, Ibnul Athir, Ibnu Hisham, mereka ini para mu'arrikh, ya, para sejarawan yang teliti gitu. Mereka punya buku sejarah. Telah membukukan sejarah Islam dan betul-betul wahadzabu, dan membersihkan, membuang dari buku sejarah Islam itu dakhaila. Ya, susupan-susupan dari luar yang dimasukkan ke dalam dan mengeluarkannya agar naqiyan, bersih, saliman, selamat. Ya. Maka kepada para pencari kebenaran, ya, pencari hakikat kebenaran, hendaklah kembali kepada referensi-referensi yang benar. Agar dia membedakan mana yang khabis dan mana yang
batil. Thayyib. Thayyib ini mana yang buruk. Ya. Dan kemudian juga agar membedakan mana yang bersifat apa, ghus itu apa ya? Sesuatu yang ghas, yang kosong, yang tanpa ada, yang tidak ada kebenarannya. Seperti orang mimpi, orang tidur lalu cakap, itu adalah ya minal ghus. Itu. Apa? Dhaif, ya, yang lemah. Ya. Oh, ini dari samin ya. Yang lemah dari yang gemuk. Yang kurus dari yang gemuk. Ya, ini sekedar sebuah personifikasi, apa namanya istilahnya. Baik atau buruk, kecil atau besar, seperti artinya mengetahui mana yang betul, mana yang salah. Kalau kita baca sejarah yang sahih, baru kemudian baca sejarah mereka, baru tahu. Ya. Dan ulama-ulama yang kontemporer pun ada yang mengikuti sejarah yang sudah ditulis oleh orientalis, ada tetap yang hati-hati. Ya. Seperti ada kitab yang ditulis oleh Mahmud Syakir, itu sejarah yang betul-betul ditulis dengan fakta-fakta yang benar. Ya, dihindari tulisan-tulisan orientalis. Nah, wa amma tasawuf. Wa amma tasawuf fa kaghairihi min al-ulum diniyati lam yaslam min ad-dasi wa at-tahrif min haula'i al-dukhala'i wal muftarin. Tasawuf juga ya sama seperti ilmu-ilmu agama lain, tidak selamat dari das, tidak selamat dari tahrif, dari mereka para dukhala, para penyusup pikiran dari luar itu, dan para muftarin, pendusta, pengada-ngada. Faminhum man adkhala fi kutubi sufiyati afkaran munharifatan wa ibaratin sayyi'atan ma anzalallahu biha min sultanin ka qawlihim wa mal kalbu wal khinziru illa ilahuna wa ma rabbu illa rahibun fi kanisati. Di antara mereka ada yang memasukkan ke dalam kitab-kitab tasawuf pemikiran yang menyimpang dan redaksi-redaksi yang buruk, ya, yang tidak pernah Allah turunkan sama sekali. Seperti ucapan mereka begini, tidaklah anjing dan babi itu adalah melainkan Tuhan kita. Dan tidaklah Tuhan itu adalah melainkan seorang rahib. Apa rahib itu? Di kanisa, di gereja. Apa rahib sebutnya? Pendeta. Ya, tidaklah Tuhan adalah seorang pendeta di gereja. Gitu. Ini kalaupun mereka menjadikan kalimat ini simbol, tapi kotor sekali kalimatnya. Ya. Dan ini ditulis oleh orang-orang orientalis. Dan orang-orang liberalisme suka menukil ini. Dengan atas nama tasawuf falsafi. Ya, tasawuf filsafat. Hatta tasawuf dinamakan tasawuf filsafat pun itu adalah bisnis atau jualan atau dagangan orang-orang musyrikin. Tasawuf tidak ada tasawuf falsafi. Tapi mereka ambil ayat-ayat, kalimat-kalimat, ucapan-ucapan orang sufi lalu kemudian ya dia tafsirkan. Bahkan dia buat tandingan-tandingan ucapan atas nama pemikiran zauqi, ya syuhudi orang sufi, dan dianggap ini adalah
pencarian kebenaran, hak Tuhan, pencarian Tuhan ya, dari orang-orang sufi. Padahal itu jualan mereka. Ya. Nah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Wa minhum man arada an yufsida dinal muslimina bi asya'i ukhra tamassu aqaidahum fanusiba ila ba'di rijali sufiyyati aqwalan taqalifa aqidati ahli sunnati ka qawli bil hululi wal ittihadi wa bi anna al khaliqa ainul makhluqi wal kauna ainul mukawwin. Wa minhum man arada an yufsida dinal Islam bi asya'in ukhar bi asya'i ukhar tamusu aqaidahum. Tadi kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sangat buruk kata-kata yang keluar dari mulut mereka. In yaquluna, tidaklah mereka mengatakan illa kadhiba, melainkan dusta. Dan di antara mereka juga yang ingin merusak agama Islam dengan sesuatu yang lain yang menyentuh akidah mereka. Maka mereka menisbatkan kepada ia menisbatkan kepada sebagian tokoh-tokoh sufi perkataan-perkataan yang menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti hulul wal ittihad. Ya, tidak ada kalimat hulul yang diucapkan oleh orang-orang sufi, melainkan mereka menilai bahwa ada idea hulul dalam tasawuf. Itu. Ittihad pun tidak ada sebetulnya. Ya. Namun karena tuduhan itu sudah sangat kuat, maka akhirnya ada ulama sufi yang mengokehkan, tetapi ittihad imani katanya, bukan ittihad ilhadi. Ya. Apa hulul? Hulul adalah Allah masuk ke dalam manusia. Karena orang sufi selalu bicara begini, manusia terdiri dari dua unsur. Pertama, jasmani ini adalah martabah kauniyah. Ya. Level semesta. Padahal yang dimaksud bahwa tubuh manusia memiliki kesempurnaan sama dengan alam semesta. Mereka menyebutnya mikrokosmik, alam kecil. Untuk menyatakan bahwa manusia itu sempurna tubuhnya. Maka disebut ini adalah level kosmos. Tubuh ini. Ya. Orang sufi selalu bicara begitu. Jangan kau pikirkan tentang tubuhmu dan rezekinya. Karena Allah sudah tentukan semua dan kita tidak dituntut untuk memikirkan letih-letih bagaimana ya, rezeki jasad ini. Tidaklah Allah wujudkan di bumi ini melainkan Allah yang beri rezekinya. Namun ada yang Allah minta untuk melakukan upaya agar sempurna, yaitu ruhnya. Itu. Dan dikasih modalnya yaitu agama. Ya. Sempurnakan ruhmu dengan agama ini. Itu. Untuk mencapai kesempurnaan Rabbaniyah, rububiyah, ketuhanan. Nah, dari sinilah mereka pesongkan bahwa orang sufi
sufi hulul, punya paham hulul, Tuhan masuk ke tubuhnya. Itu. Nah, tokoh yang sering dituduh-tuduh hulul adalah Imam Ibn Arabi. Sedangkan Imam Ibn Arabi menolak. Beliau pernah berkata, man qalal hulul fahuwa ma'lul. Barang siapa yang mengatakan bahwa ya orang dimasukin Tuhan, maka orang itu sakit. Ya. Nah, ini tidak terbukti itu dari orang sufi. Wa bi annal khaliqa ainul makhluk. Bahwasanya Tuhan yaitulah makhluk. Nafsul makhluk. Bahwasanya khalik pencipta ya makhluk itu, gitu. Ya, seperti ja'a Zaidun ainuhu, kan apa artinya itu? Datang Zaid dirinya. Berarti kalau al-khaliq ainul makhluk, berarti Tuhan yaitu makhluk. Gitu. Wal kaun ainul mukawwin, alam ini itulah Tuhan. Ya. Alam ini itulah Tuhan. Ini adalah pemahaman mereka dari agama mereka ya, yang dimasukkan ke dalam tasawuf karena mereka mendapatkan ucapan-ucapan yang mirip. Ya. Naam. Wa minhum man hawala tashwih at-tarikh rijal sufiyyati wa naza'a siqatan nas bihi. Fadassa fi kutubihim hawadisa wa qisasan min nasxi khiyarihi. Nasji. Min nasji khiyarihi. Fiha irtikabu lil munkaratin wa iqtirafi lil asami wal kabairi kama najidu dhalika kathiran fi tabaqatil kubra lil imam Sya'rani rahimahullah ta'ala wa huwa minha bari'un kama sayati. Di antara mereka ada yang berusaha untuk mengkaburkan sejarah tokoh-tokoh sufi dan mencabut kepercayaan orang kepada mereka. Maka disusupkanlah ke dalam kitab mereka peristiwa-peristiwa, kisah-kisah dari tenunan khayal mereka. Ya, ciptaan khayal mereka. Di antaranya, di dalamnya ada irtikabul munkarat. Artinya orang-orang sufi itu melakukan kemunkaran. Ya, waqtirafun lil asam, dan melakukan dosa-dosa wal kabair, dan dosa besar. Sebagaimana yang ini kita dapatkan banyak dalam kitab At-Tabaqatul Kubra karangan Al-Imam Sya'rani. Ini kisah Imam Sya'rani, dia menulis kitab itu ya. Kemudian belum diselesaikan, sudah selesai tapi masih diteliti. Lalu dia pergi ke Mekah. Ya, lama di Mekah berbulan-bulan dan beliau telah menyelesaikan kitab-kitabnya secara sempurna. Begitu balik, rupanya orang sudah menyebarkan kitab Tabaqatul Kubra dan banyak kisah-kisah yang tak betul. Di zaman Imam Sya'rani sendiri masih hidup. Ya, ada yang mendas. Ya, karena orang tidak mau mendengar cerita-cerita wali. Karena mereka paham betul jika ingin menghancurkan satu agama, satu penganut agama, maka hancurkan kepercayaannya kepada ulama. Ya. Apa yang ingin dibuang? Qudwah, keteladanan. Agar orang belajar agama ini otodidak sendiri tanpa guru. Itu sebab sampai hari ini orang semua tidak bertanya tentang mempelajari sesuatu perlu guru. Hanya satu yang dipertanyakan, apakah bertasawuf perlu guru? Ya. Dengan pertanyaan yang dia sendiri bingung, apakah bertasawuf itu perlu bertarekat? Ya, karena tarekat itu berguru. Hanya satu di dunia ini yang ditanyakan,
Dan mereka menginginkan tidak berguru, yaitu berkudwah. Nah, jika kudwah itu dihancurkan, maka kepercayaan itu akan hilang. Bahkan mereka juga menghancurkan kepercayaan. Seperti cerita-cerita para wali, manusia suci, ya, sesuci malaikat, gitu. Akhirnya mereka mencari, tidak jumpa. Ya. Padahal kalau dia cerita agama, selalu berkata yang maksum itu adalah Nabi. Selain Nabi tidak maksum. Tapi mereka tidak menerima, ya, tokoh-tokoh para aulia salah. Ya, salah. Padahal kita boleh belajar dari kesalahan orang. Dan kita nggak ada urusan dengan kesalahan dia. Karena itu urusan Tuhan. Banyak orang dari kesalahannya taubat. Apa urusannya dengan kita? Ya. Namun jika mereka kita yakini minal aulia, kesalahannya adalah kesalahan yang dilakukan oleh basyariyah, ya, tetapi rohaninya yang tinggi, ya, dia cepat kembali kepada Allah, dan itu adalah pelajaran bagi kita bahwa begitulah, ya, jika orang berdosa bertaubat, begitulah para aulia, orang yang dekat kepada Allah, yang hatinya bersih, ya. Dan penyakit yang terjadi pada diri mereka, dulu para pastor-pastor tidak menikah, jauh dari orang, dan seperti malaikat, ternyata di dalamnya penuh dengan kemaksiatan. Dan fikrah ini disusupkan agar tidak percaya. Maka krisis kepercayaan yang ada pada mereka, ya, dimasukkan ke dalam Islam. Seperti mereka membenci negara teokrasi. Dan dia menganggap bahwa Islam juga, ya, sama agama monopoli para orang-orang suci, katanya gitu. Dan itu adalah pemikiran dari para salibiyun, ya, yang disusupkan ke dalam Islam. Padahal wahua Imam Sya'rani minha, dari tabaqatil kubra itu yang dipalsukan bariun, ya, bari bersih. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Nah. Wa minhum mubashshiruna wal mustashrikuna wa abwaqul isti'mar alladhi darasu kutub as-sadati sufiyatin wa katabu anhum mu'allafati لأجل التحريف والتزوير والدس ويقصدون بذلك أن يطعنوا الإسلام في صميمه وأن يسلخوا روح الدين وأن يسلخوا روح الدين عن جسده ولقد خدع بهم وما أرادوا أن يفهموا التصوف من كتب هؤلاء المستشركين كأمثال نكسلون itu nama orang orientalis, Nekson. Kalau tulisan itunya nun KCLSON. Nekson. Beliau memang pakar sejarah, sastra. Bahkan beliau bicara tentang sastra. Ya. Dan beliau punya ensiklopedia
tentang semua tokoh-tokoh Islam, sejarah-sejarah Islam. Ya, Yahudi Jerman. Dan Goldziher. Dia ini pernah menjadi dosen Al-Azhar. Goldziher ini. Ya, menjadi pensarah di Al-Azhar. Orientalis. Menguasai bahasa. Ya. Di Jerman itu orang Yahudi, orang-orang orientalis. Dia membuat University Nahu. Kita Nahu itu jangankan university, fakulti saja tidak. Ya, di bawah fakulti itu kecil sangat. Mereka Yahudi itu bikin University Nahu. Dan mereka menciptakan ilmu general linguistik. Dan mereka gagal karena ternyata bahasa Arab ya, di luar dugaan mereka, kaidah ilmu bahasa yang diciptakan oleh mereka begitu diterapkan ke dalam bahasa Arab, rupanya banyak kasus yang tidak masuk ke dalam kaidah mereka. Banyak case bahasa yang tak ada dalam kaidah bahasa mereka, grammar bahasa mereka. Akhirnya mau nggak mau mereka pelajari agama Islam, dia buat grammarnya. Ya. Dan tujuannya untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam dan merusaknya. Di antara mereka para mubasyir. Apa mubasyir ini? Para misionaris. Ya. Mustasyrik orientalis. Ini mubasyir kelihatannya pembawa kabar gembira ya. Dia pembawa misi. Tabsyir artinya menyebarkan pikiran. Di Nusantara kita itu ada yang disebut senuk hurgronya. Ya. Dia seorang Belanda Yahudi ya, yang diperintahkan, dia seorang misionaris. Penjajah itu sebelum dia bawa perang fisik, pertama disebarkan misionaris dulu. Misionaris inilah penyedia jalan dan istilahnya pelicin, tahu pelicin? Kan kalau orang lalu tak ada jalannya susah. Tapi dibuat jalan dulu. Nanti penjajah masuk. Itu orang-orang misionaris. Nah, misionaris. Kita yang dikenal itu tadi senuk. Tetapi ada satu orang Indonesia meneliti apakah senuk matinya muslim, ternyata matinya kafir. Ya. Masuk ke Semenanjung, masuk ke Sumatera, masuk ke Pulau Jawa, masuk. Yang paling teruk di Pulau Jawa. Ke Sumatera banyak yang menolak. Ya, akhirnya tidak lama, tapi di Jawa beranak pianak. Dan ada juru bicaranya, artinya pelanjutnya. Ya. Dia tinggal di Bandung, menjadi imam masjid dan membaca tafsir Al-Jalalain. Ya, membaca kitab-kitab imam-imam besar. Ya. Di Bandung itu menikah dengan seorang putri bangsawan Sumedang. Lalu punya anak, ya, ketika dia masuk ke Cirebon merusak sejarah-sejarah di situ. Setelah itu apa? Cucunya menjadi Sultan Kesepuhan Cirebon. Ya. Sampai sekarang masih jadi
Sultan cucunya. Ya, generasi ketiga. Dan orang nggak tahu itu. Tahu tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Itu Senuk. Dan dialah yang merubah sejarah-sejarah, nasab-nasab, dan sanad-sanad keilmuan di Nusantara. Dan abwaq ini corong para istimar. Ya, orang dijajah, dia penjilat, akhirnya dia yang melanjutkan pemikiran itu. Yang telah mengkaji kitab-kitab para pembesar orang sufi. Mereka menulis tentang orang sufi itu karangan-karangan untuk ditahrif, dipesongkan dan dipalsukan dan disusupkan. Tahrif, tazwir, das. Dipesongkan, dipalsukan dan mereka bermaksud semua itu untuk apa? Untuk merusak Islam fi somimihi, dari dalamnya, dari intinya, dan menguliti ruh agama dari jasadnya. Tanyakan kepada semua orang pergerakan, mereka berteriak-teriak bahwa para orientalis, para penjajah merusak akhlak Islam. Dia pun sudah masuk angin. Tahu masuk angin? Kalau masuk angin perlu dia apa tuh? Dikerok. Ya. Para orang-orang pergerakan pun masuk angin, mengatakan bahwa tasawuf itu datang dari Buza. Ya, kan masuk angin namanya. Tasawuf itu yang dirusak, akhlak itu yang artinya sarang akhlak itu ya di tasawuf itu. Dirusak orang sufinya, kepercayaannya orang kepada tasawuf. Ya, kemudian diciptakan bahwa tasawuf asalnya dari sini, dari sini, dari sini, dari sini. Ya. Antum baca buku tasawuf, lalu di situ tertulis tasawuf itu dari Buza, tasawuf itu ya. Coba cium ya. Pemikiran itu dari mana asal usulnya, itu ya diendus-endus. Itu dari orang orientalis ya, dari orang orientalis. Kenapa? Karena saya pun dulu kemakan bencinya dengan tasawuf itu karena saya membaca kitab-kitab ya, orang liberalisme. Gitu. Tasawuf terbelakang, tasawuf makhluk apa ya, dulu saya melihat makhluk yang aneh lah. Ya. Seolah-olah tasawuf itu seperti ya boleh jadi ada orang yang mengatakan tasawuf itu lebih kotor daripada air longkang misalnya gitu. Ya, itu karena dia betul-betul bacanya tamat. Ya, pemikiran orang-orang orientalis itu betul-betul tamat dan dia menjadi abwaqul istimar. Apa? Abwaq, bauk, trompet. Itu dia yang nyuarain. Penjajah udah tak ada, tapi trompetnya masih kencang suaranya. Mubashir itu tidak ada, mustasyirik sudah tidak ada. Ya, tapi trompetnya masih dibunyikan terus. Ya, itu trompet istimar. Ya. Dan telah ditipu tuh dengan mereka itu aqwam, beberapa golongan yang ingin memahami tasawuf dari kitab para mustasyrikin. Ya. Ditipu. Siapa orang mustakrisin itu? Nixon, orang Inggris. Goldzihar, orang Yahudi. Massinion, orang Prancis, dan lain-lain. Ini memang tokoh yang paling alim. Beliau itu mufassir semuanya itu. Dan yang paling penting itu beliau ya seorang sastrawan dalam bahasa Arab. Orang yang ngaji sastra Arab mesti ketemu dengan
tokoh-tokoh itu. Karena mereka tahu bahwa mengkaji Islam ya mengkaji sebuah peradaban, kaji bahasanya. Ya. Kita masuk aja ke kampung, ke daerah, ke negara tertentu. Kalau kita ingin selamat ya, dari tipu daya orang negara itu dan ingin mendapatkan banyak kebaikan dari negara itu, pelajari bahasanya. Ini kita belajar Islam, baca kitabnya Jawi aja, ya, tidak bahasa Arab. Ya, nanti banyak tertipu dan tidak tahu sumber aslinya. Makanya di PMN ini saya haramkan ngaji kitab Jawi. Ya. Tapi saya anjurkan antum mengarang kitab-kitab Jawi. Ya, karena itu untuk awam, bukan untuk thalibul ilm. Ya, itu menghambat, memperlambat, ya, dan membuat bebal otak itu. Nah, untuk belajar mesti nahu, sorob, balago, kitab Arab paham. Karena Islam sumbernya Al-Quran dan Hadis. Perlu dengan alat itu. Akhirnya mereka fawaqa'u fi ahabilihim. Ya. Mereka jatuh ke dalam jerat mereka. Ya, ahabil itu habl, ke dalam jerat-jerat mereka. Dan tasammamu, teracuni oleh pikiran mereka. Mengkaji pikiran itu akhirnya malah teracuni. Maka seorang tokoh di Mesir dulu, namanya Al-Imam Muhammad Abduh. Ya. Beliau adalah tokoh yang mengkaji tentang pemikiran orientalis. Bahkan mereka memang belajar di Eropa. Itu sebab ada ulama-ulama yang mungkin ingin menjaga kebersihan, ya, kemurnian pikiran Islam, melarang tuh. Padahal tidak, ya, padahal tidak. Ya, kalau begitu pikirannya, itu juga yang dituduh kepada Al-Imam Asy'ari. Pernah jadi Mu'tazilah, jadi mesti pikirannya ada Mu'tazilahnya. Oh tidak, ya. Karena mereka pergi ke Eropa atau mengkaji pikiran-pikiran mereka setelah menguasai ilmu Islam, ya, secara sempurna. Nah, yang tidak boleh ini, ya, baru-baru sudah mengkaji itu, ya, baru-baru sudah mengkaji. Saya pernah mengkaji buku-buku pergerakan, terjemahannya sebelum pergi ke Mesir. Setelah pergi ke Mesir, ya, saya baca kitab Arabnya, ternyata terbuka, ya, persepsi yang lain yang benar, ya, daripada terjemahannya itu. Artinya kalau sudah diterjemah, itu sudah lari. Jadi orang membahasnya adalah bahasa terjemahannya, bukan bahasa aslinya. Nah, itu kerugiannya. Dan mereka injarapu pitayar, ya, terjebak di dalam aliran yang memerangi tasawuf. Akhirnya begitu. Ya. Coba antum baca buku-buku yang merusak tasawuf yang ditulis oleh orang-orang orientalis. Ya, akhirnya terseret ke dalam aliran yang memerangi sufi. Dan aku tidak tahu bagaimana seorang muslim yang sodik percaya dengan ucapan-ucapan musuhnya yang penipu dan jahat. Gitu. Ini kata Sidi Abdul Qadir Isa, wala adri kaifa yasiqu muslimun sadiqun bi aqwali aduwihil mukhadi'il makir. Saya tidak paham, ya, bagaimana boleh seorang muslim yang shadiq percaya kepada ucapan-ucapan musuhnya penipu.
Bahkan mereka mengatakan begini, kalau orang menilai Islam, dia masih di dalam Islam, itu tidak objektif. Kalau mau menilai itu mesti keluar dari Islam dulu. Kalau memang Islam itu benar, pasti benar. Ya. Itu juga pemikiran orientalis. Ini disamakan dengan apa? Ya, orang kalau orang kampungnya, ya anaknya misalnya, ya dia tak akan kritik orang tuanya. Coba orang lain yang bukan anaknya, seolah-olah dia kiaskan ke situ. Itu al-qiyas ma'al fariq batil. Ya. Mengkiaskan sesuatu yang berbeda itu tidak benar. Jadi semua yang memadesuskan, yang melakukan iftira, mentashwi, mentahrif tasawuf, itu adalah mereka orang-orang mubasyirun, mustasyriqun. Seperti di negara kita, mereka penjajah dulu itu tidak mampu untuk menaklukkan. Kekuatannya di mana? Rupanya di keyakinan itu. Siapa yang menanamkan? Tokoh-tokoh sufi. Ya, tokoh-tokoh sufi. Nah, maka pada tahun 1800, abad 19, penjajah semerata Nusantara, ya, mengharamkan tasawuf dan mengejar para sufi untuk dibunuh, diperangi. Maka yang terjadi, pondok-pondok sebagai basis pengajaran tasawuf, ya, akhirnya dia tidak mengajarkan tasawuf. Dan penjajah itu mengirim ke pondok-pondok para jasus, apakah ada orang tarekat di situ. Mau tak mau akhirnya tuan-tuan guru cakap, kita tak bertarekat ya. Sampai hari ini tidak bertarekat. Tapi tanyakan kepada mereka, kalau cerita tentang ulama, pasti tokoh sufi yang dipuji-puji. Ulama sebelum abad itu, Syekh Abdul Samad Palembani, tokoh di abad 1700. Syekh Arsad Al-Banjari, tokoh di abad 1700 sekian. Syekh Muhammad Daud Al-Fatani adalah tokoh di abad-abad itu. Dan semuanya sufi. Bahkan yang kental bicara tentang syariat dan hakikat. Ya, sampai bersih dari tempat-tempat taklim, ya, bersih, tidak ada tarbiyah. Nah, baru di abad 20, ya, para ulama mendirikan Jamiah Tarekat Sufiyah. Ya. Semenanjung ini masih takut orang dengan tarekat. Karena pasti yang dibuang adalah lubul Islam, yaitu akhlak. Dan itulah tasawuf. Ya. Naqifuna walhamdulillah al-Fatihah.